Perkenalkan, nama saya Michael Topan Panjaitan dengan NIM 210 90 70 72 dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas B, kelas agama kelas 4. Jadi, saya akan menjelaskan tentang manusia. Manusia menurut Alkitab dan pandangan lain. Yang pertama, manusia menurut Alkitab yang tertulis dalam Kejadian 1 sampai 3 tentang kesaksian iman. Kesaksian iman dengan menggunakan konsep atau budaya masa penulisan sebagai sarana. Yang kedua, kesaksian iman itu berasal dari sumber dan masa yang berbeda-beda, tapi yang universal atau lebih mudah dahului yang fokus pada penciptaan manusia. Yang ketiga, kesaksian iman itu bukan laporan ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan modern saat ini, seperti fisika, kimia, matematika, dan lain-lain. Yang kedua, manusia segambar dan serupa dengan Allah yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27. Manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Gambar Allah berarti manusia diciptakan sedemikian rupa untuk menjadi pihak lain yang diajak komunikasi oleh Allah, atau Allah menyatakan diri dan kehendaknya serta menurut responnya. Kenyataan bahwa Allah berfirman atau memberi perintah kepada manusia adalah bukti bahwa manusia dengan satu dan lain cara dapat menyatakan hubungannya dengan Allah. Penciptaan manusia sebagai gambar Allah memungkinkan terjadinya sesuatu antara Allah dan manusia, yaitu makhluk yang berhubungan dengan Allah dan kepada siapa ia berfirman. Implikasinya bagi tanggung jawab manusia adalah bahwa manusia selalu mendambakan relasinya dengan Allah atau yang dianggap Allah. Inilah yang kita sebut orientasi religius manusia, yang memungkinkan fenomena agama selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Yang berikutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial menunjuk kepada kenyataan bahwa manusia tidak sendirian dan selalu dalam keterhubungan dengan orang lain dan berorientasi kepada sesama, yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18. Pada kitab Kejadian 2 dinyatakan bahwa tak baik kalau manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Allah menciptakan penolong yang sepadan. Hal ini tidak hanya terbatas pada manusia jenis kelamin yang lain, tetapi juga bahwa manusia sendirian adalah tidak baik. Allah menghendaki manusia hidup dengan sesamanya. Hal ini membawa implikasi bahwa manusia selamanya dan berorientasi kepada sesamanya. Manusia tak tahan dalam kesendirian. Orientasi kepada sesama juga menyebabkan lahirnya berbagai peranata dan lembaga sosial. Yang berikutnya adalah manusia sebagai makhluk etis. Manusia diciptakan sebagai makhluk etis, berarti manusia mempunyai kesadaran etis atau kesadaran untuk membedakan mana yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, dan yang bertanggung jawab dari yang sebaliknya. Manusia tidak hanya dilengkapi dengan kesadaran etis, tetapi juga dilengkapi dengan kebebasan untuk memilih dari alternatif baik dan buruk, benar dan salah, bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Hanya apabila manusia mempunyai kebebasan etis, manusia dapat dituntut pertanggungjawaban etis. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa manusia adalah makhluk etis dalam arti sebagai berikut. Yang pertama, manusia mempunyai kesadaran etis, yakni kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Yang kedua, manusia mempunyai kebebasan etis, yakni memilih secara bebas dari alternatif. Manusia mempunyai pertanggungjawaban etis, yakni bertanggung jawab atas pilihannya. Yang berikutnya adalah manusia menurut pandangan lain. Manusia menurut pandangan lain adalah manusia yang tak jelas sebagai ciptaan. Manusia yang bertanggung jawab menurut hukum, agama dengan konsep sebagai akibat. Manusia menolak Allah sebagai pencipta, contohnya komunis, materialisme, rasionalisme, dan lain-lain. Implikasi penciptaan yang tertulis dalam Kejadian 1 sampai 3 sebagai kesaksian iman. Pengakuan bahwa kesaksian itu adalah media pernyataan Allah, walau tak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Tidak menggunakan ilmu pengetahuan modern sebagai acuan kebenaran bagi kesaksian iman tentang penciptaan. Yang berikutnya adalah implikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemelihara. Alam semesta ini harus dipelihara. Alam semesta ini boleh dikembangkan demi kesejahteraan manusia, tapi dengan terkendali. Yang berikutnya adalah alam semesta ini bukan tak bertuan.
Tingkatkanlah keikutsertaan berbagai pihak, kelompok, masyarakat, organisasi pemerintah untuk memelihara lingkungan hidup. Implikasi manusia sebagai makhluk sosial adalah menyeimbangkan dimensi individu dan kolektivitas manusia. Yang berikutnya, perintah beranak cucu tak bertentangan dengan keluarga berencana, tapi orang Kristen tidak boleh menghalalkan segala cara. Status sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab yang ideal harus diperjuangkan. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai hakikat sebagai makhluk religius yang sadar akan kodrat ilahi. Manusia juga sebagai makhluk sosial yang berorientasi kepada sesama. Hal ini seharusnya membuat kita melihat sesama sebagai dalam hubungan antar subjek, bukan subjek dengan objek, dan bebas dari dominasi. Kabar baiknya adalah bahwa manusia dimungkinkan hidup dalam relasi yang diperbarui oleh karena penyelamatan Allah dalam Kristus dan Roh Kudus-Nya. Sebagai makhluk yang mempunyai pengharapan kepada Allah harus menjadi kekuatan penggerak sejarah untuk mewujudkan apa yang diharapkan kini dan di sini. Meski diakui tidak akan sempurna karena penyempurnaan adalah karya dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Shalom.